Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Anastasia Bella. NPM saya 1950362. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai layanan bimbingan belajar. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian bimbingan belajar. Menurut A.J. Jones, bimbingan belajar merupakan suatu pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Lalu ada juga menurut L.D. Crow dan K. Crow, bimbingan belajar merupakan suatu bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang yang telah terdidik pada orang lain yang mana usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan dalam hidupnya. Nah, jadi bimbingan belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kelebihan kemampuan pada orang lain yang manfaatnya yaitu untuk memberikan wawasan lebih dan ilmu baru tentunya. Lalu ada juga latar belakang bimbingan belajar. Yang pertama, adanya criterion referential evaluation yang mana mengklarifikasikan bahwa siswa berdasarkan tingkat keberhasilan mereka menguasai pelajaran. Ada 3 klarifikasi, yaitu yang pertama, siswa benar-benar mampu menguasai pelajaran. Nah, jadi di sini siswa tersebut benar-benar paham betul dengan apa yang gurunya sampaikan kepada siswa tersebut. Nah, lalu yang kedua, ada siswa yang cukup menguasai pelajaran. Di sini berarti siswa tersebut sudah cukup menguasai apa yang gurunya ajarkan kepada siswa tersebut, tapi tidak sepenuhnya paham. Lalu ada siswa yang belum dapat menguasai pelajaran. Nah, berarti di sini siswa tersebut benar-benar tidak paham dengan apa yang gurunya ajarkan kepada siswa tersebut. Lalu adanya kemampuan atau tingkat kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa yang mana berbeda dengan siswa yang lainnya tentunya. Yaitu ada siswa yang prestasinya lebih tinggi dari apa yang diperkirakan berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya. Nah, jadi siswa tersebut memperkirakan bahwa siswa tersebut tidak mampu sepenuhnya, tetapi dalam hasil tes pembelajarannya ia memiliki prestasi yang cukup tinggi. Lalu ada siswa yang prestasinya memang sesuai dengan apa yang diperkirakan berdasarkan tes kemampuan belajarnya. Nah, jadi di sini siswa tersebut memperkirakan bahwa ia mampu dalam kegiatan sehari-harinya, ia mampu menguasai pembelajaran. Lalu dalam hasil tes pembelajarannya juga ia sesuai. Lalu ada siswa yang prestasinya lebih rendah dari apa yang diperkirakan berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya. Nah, di sini berarti siswa tersebut sudah menguasai pembelajaran, tetapi dalam hasil tes pembelajarannya ia kurang. Lalu adanya penerapan waktu untuk menyelesaikan program belajar, yaitu siswa yang ternyata dapat menyelesaikan pembelajarannya lebih cepat dari waktu yang disesuaikan. Nah, jadi contohnya guru memberikan tes kepada siswa dan memberikan waktu, lalu siswa tersebut sudah benar-benar paham dan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Lalu ada siswa yang dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai waktu yang telah disesuaikan. Nah, di sini berarti siswa tersebut mengerjakannya dengan baik dan dapat memanage waktu dengan baik. Lalu ada siswa yang ternyata tidak dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, berarti di sini siswa tersebut kurang paham dengan apa yang guru sampaikan, sehingga ketika diberikan tes dan diberikan waktu yang telah ditentukan oleh gurunya, ia merasakan kebingungan dan tidak dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Lalu adanya penggunaan norm reference yang mana membandingkan prestasi siswa yang satu dengan yang lainnya, dan klarifikasi tersebut yaitu
Siswa prestasi belajarnya selalu berada di atas nilai-nilai di atas rata-rata kelompok yang lainnya. Berarti di sini siswa tersebut termasuk unggul karena dapat lebih unggul daripada siswa yang lain. Lalu siswa yang prestasi belajarnya selalu berada di sekitar nilai rata-rata kelompoknya. Nah, berarti di sini siswa tersebut terbilang sudah paham karena mampu mencapai nilai rata-rata dengan teman sekelompoknya. Lalu ada siswa yang prestasinya selalu berada di bawah nilai rata-rata prestasi kelompoknya. Nah, berarti di sini siswa tersebut kurang beradaptasi dan kurang memahami. Jadi siswa tersebut selalu berada di bawah nilai teman-temannya. Lalu ada jenis layanan bimbingan belajar dalam kaitannya dengan PBM. Seorang guru dapat memberikan layanan bimbingan belajar harus tetap berporos pada terselenggaranya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlakukan suatu jenis layanan bimbingan belajar yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Maka, jenis layanan bimbingan belajar dalam konteks proses belajar mengajar yang dapat seyogianya dijalankan oleh para guru yaitu yang pertama adalah mengumpulkan informasi mengenai diri siswa. Di sini berarti guru harus mencari informasi mengenai diri siswa agar tidak kesusahan dalam mengenali siswa tersebut. Nah, lalu memberikan informasi mengenai berbagai kemungkinan jenis program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, berarti di sini guru tersebut harus mempelajari setiap karakteristik siswanya dan memberikan informasi sesuai dengan apa yang karakter siswanya miliki. Lalu ada menempatkan siswa dengan kelompok belajar yang sesuai. Nah, jadi di sini guru tersebut harus dapat mengelompokkan antara siswa yang satu dengan yang lainnya secara merata. Jadi tidak yang pintar dengan yang pintar. Jadi harus yang mampu belajar dengan yang malas. Jadi yang malas tersebut terbawa oleh yang mampu belajar dan yang rajin kayak seperti itu. Lalu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini berarti guru tersebut harus benar-benar dekat dengan siswa agar jika siswa kesulitan dalam belajar, guru tersebut dapat mengayomi dengan baik. Lalu ada membuat rekomendasi tentang kemungkinan usaha selanjutnya. Nah, jadi guru tersebut harus menyemangati siswa agar dapat belajar dengan baik. Lalu ada prosedur dan strategi layanan bimbingan belajar. Yang pertama ada prosedur umum layanan bimbingan belajar. Suatu layanan bimbingan belajar pada umumnya memiliki beberapa tahap dalam kegiatannya, antara lain yaitu yang pertama ada identifikasi kasus. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi siswa memerlukan bimbingan. Ada kalanya siswa datang langsung pada guru bimbingan untuk diberi bimbingan mengenai satu permasalahan dalam belajar yang sedang dihadapinya. Nah, lalu yang pertama ada call them approach. Langkah ini yaitu dilakukan secara face to face atau tatap muka. Lalu ada main good relation. Langkah ini dikenal juga dengan open door policy, yang mana diciptakan berbagai cara tidak langsung memperkenalkan berbagai jenis layanan yang akan diberikan guru pembimbing untuk membantu siswanya, yang tidak hanya terbatas pada hubungan belajar mengajar di kelas saja. Nah, jadi di sini tidak harus tatap muka, tetapi juga bisa misalnya di rumahnya masing-masing atau di tempat yang mereka sudah janjikan. Lalu ada developing a dash for counseling. Langkah ini dilakukan
jika siswa tidak menyadari masalah belajar yang dialaminya. Misalnya, siswa tersebut merasa tidak mempunyai masalah, tetapi punya masalah. Maka dilakukanlah cara mengadministrasikan tes integrasi, bakat, minat, pretest atau post-test, dan sebagainya. Jadi, si guru tersebut harus memberikan layanan yang lebih dan memberikan pretest dan post-test. Lalu, mengadakan orientasi studi yang membicarakan dan memperkenalkan karakteristik perbedaan individual secara implikasi bagi cara belajar mengajar. Nah, jadi di sini guru tersebut harus memperkenalkan karakteristik perbedaannya. Lalu ada mengadakan diskusi tentang suatu masalah tentang kesulitan belajar. Nah, jadi di sini guru tersebut harus berbicara dengan siswa dan berunding mengenai apa saja sih yang ia alami selama proses belajar mengajar. Lalu, lakukanlah analisis terhadap prestasi belajar siswa mengenai beberapa siswa yang menunjukkan kelainan-kelainan tertentu. Nah, jadi di sini guru tersebut harus menganalisis siswa yang menunjukkan kelainannya tersebut. Lalu, lakukanlah sosiometris dengan memilih teman dekat di antara sesama siswa. Nah, jadi pastikan setiap siswa mempunyai teman dekat. Lalu si guru tersebut menggali informasinya melalui teman dekatnya tersebut. Karena biasanya siswa lebih terbuka berbicara atau bercerita dengan teman dekatnya. Lalu ada identifikasi masalah. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa dalam konteks pembelajaran belajar mengajar. Permasalahan dapat dialokasikan dan dibatasi dengan ditinjau dari tinjauan proses belajar mengajar, yaitu secara substansial, material hendaknya dialokasikan pada jenis bidang studi mana saja. Jadi secara substansial dan material, bidang studi hendaknya dialokasikan pada bidang mana saja. Lalu, secara struktural fungsional, permasalahan itu mungkin dapat dialokasikan pada salah satu jenis dan tingkat kategori belajar proses mental dari 8 kategori belajar menurut Geiger. Lalu ada diagnosis. Dalam konteks PMB, kemungkinan faktor penyebab masalah yaitu terdapat pada raw input, lalu ada instrumental input, lalu environmental input, lalu ada tujuan pendidikan. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi relevan yang kemungkinan faktor penyebab permasalahan di atas yang tadi itu antara lain untuk mendeteksi raw input, perlu diadakan tes psikologi, skala penilaian sikap, wawancara, dan sebagainya. Nah, jadi untuk mendeteksi raw input perlu adanya tes psikologi. Lalu, untuk mendeteksi instrumental input, perlu dilakukannya review, mempelajari ulang terhadap komponen-komponen sistem instruksional yang bersangkutan dengan diadakannya wawancara dan studi dokumenter. Jadi, di sini harus ada pembelajaran ulang terhadap komponen-komponen sistem instruksional. Lalu, ada untuk mendeteksi environmental input, perlu diadakan observasi dengan analisis anecdotal records, kunjungan rumah, wawancara dengan yang bersangkutan. Nah, jadi di sini harus ada kunjungan rumah dengan yang bersangkutan dan observasi melihat langsung. Lalu ada untuk mendeteksi
tujuan-tujuan pendidikan, perlu dilakukan analisis rasional, wawancara, dan studi dokumenter. Nah, lalu di sini untuk tujuan studinya yaitu perlu dilakukan analisis rasional dan wawancara. Nah, lalu ada mengadakan prognosis. Langkah ini dilakukan setelah beberapa langkah sebelumnya yang tadi telah dilakukan. Jadi kalau langkah yang tadi sudah dilakukan, barulah melakukan langkah ini dan memberikan hasilnya. Selanjutnya dapat diperkirakan tentang cara mana yang mungkin dilakukan. Jadi cara mana sih yang tepat untuk dilakukan. Nah, proses pengambilan keputusan pada tahap ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Jadi harus benar-benar paham apa yang harus dilakukan, tidak tergesa-gesa. Dan sebaiknya melalui serangkaian konferensi kasus. Lalu ada sistem dan teknik layanan bimbingan. Yang pertama, ada beberapa sistem pendekatan layanan bimbingan dalam buku berjudul Counseling and Psychotherapy. Rogers mengemukakan dua pendekatan layanan bimbingan, yaitu yang pertama ada bimbingan direktif, adalah suatu proses pendekatan yang mana menjadi pusat yaitu konselor, bukan klien. Dalam pendekatan ini, Williamson mengemukakan beberapa alasan dilakukan pendekatan ini, antara lain yang ke-1, diadakannya pendekatan ini karena anak yang belum matang mendiagnosis sendiri, sukar memecahkan masalah yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain. Nah, jadi di sini anak tersebut belum bisa menghadapi masalah dan enggan mendapat bantuan temannya. Lalu ada anak yang berkesulitan walaupun telah diberi arahan untuk melakukan sesuatu agar dapat mengatasi masalahnya, tetap saja tidak berani melakukannya. Jadi di sini anak tersebut sudah diberikan arahan tetapi tetap enggan melakukan arahan tersebut dan tidak mau. Jadi tetap saja tidak berani ya. Lalu mungkin ada masalah yang berat untuk dipecahkan oleh anak tersebut tanpa bantuan orang lain. Jadi si anak tersebut mempunyai masalah yang berat dan tidak mau menceritakannya kepada orang lain dan memang tidak bisa dibantu oleh orang lain. Lalu ada pendekatan non-direktif, adalah suatu proses pendekatan yang mana menjadi pusat yaitu klien, bukan konselor. Jadi pusatnya klien bukan konselor. Tetap saja tidak berani melakukannya. Dalam pendekatan ini, Carl Rogers mengemukakan beberapa alasan dilakukannya pendekatan ini, yaitu tiap individu mempunyai kemampuan besar menyesuaikan diri serta mempunyai dorongan yang kuat untuk berdiri sendiri. Nah, di sini jadi Carl Rogers mengemukakan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan besar untuk mempunyai dorongan untuk dirinya sendiri, tidak memerlukan dorongan untuk orang lain. Nah, lalu ada pembimbing hanya sebagai pengantar dan membantu klien dapat menciptakan suasana damai. Nah, di sini pembimbing hanya menciptakan suasana damai, hanya membantu seperti itu, mengantar. Lalu ada pendekatan executive. Dalam pendekatan ini, F.B. Robinson mengemukakan beberapa alasan dilakukannya pendekatan ini, antara lain yang pertama, masalah dan situasi penyuluh selalu berbeda yang tak terbatas pada suatu bidang kehidupan. Lalu ada langkah-langkah pembimbing harus disesuaikan dengan keperluan yang dituntun oleh situasi pembimbing. Lalu yang kedua ada teknik layanan bimbingan belajar. Ada beberapa teknik layanan bimbingan yang dapat dilakukan oleh seorang
guru pembimbing, yaitu menghimpun dan menginformasikan mengenai individu yang bersangkutan. Jadi di sini guru pembimbing harus menghimpun dan menginformasikan apa saja yang individu bersangkutan itu. Lalu ada menciptakan hubungan yang baik dengan klien serta memberikan suatu jadi di sini harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan klien agar pada proses konseling tidak mengalami kesulitan seperti itu. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.